berhenti. Apakah Anda merasa lelah? Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa orang-orang paling beracun sepertinya hanya mengincar Anda? Mengapa setiap kali Anda mencoba untuk bergerak maju, gelombang kekacauan baru melanda, membuat Anda merasa dikhianati, kelelahan, dan diambang kehilangan kepercayaan? Kamu tidak gila, dan ini bukan nasib buruk. Apa yang Anda hadapi adalah peperangan rohani yang penuh perhitungan. Namun saya punya berita mengejutkan yang dapat mengubah hidup Anda hari ini. Anda menang, musuh melontarkan tembakan terbaiknya. Namun Anda menghindari setiap pukulannya. Dan sekarang, karena ketangguhan dan iman Anda kepada Yesus Kristus, Anda tidak hanya berdiri. Anda telah mengaktifkan mode Tuhan. Tetaplah bersamaku sampai akhir. Karena jika kamu klik keluar sekarang, kamu akan kehilangan kunci utama untuk membuka kekuatan yang sudah kamu miliki. Apa maksud iblis menghancurkanmu? Tuhanlah yang menempamu. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda bukti yang didukung Alkitab bahwa setiap pengkhianatan, setiap penundaan, dan setiap kerugian pada kenyataannya adalah filter ilahi yang sepenuhnya melindungi Anda. Kehidupan Anda akan berubah menjadi kesaksian yang tak tergoyahkan. Dan Anda perlu mengetahui sekarang bagaimana menggunakan wewenang yang telah Anda peroleh untuk mewujudkan banjir berkat. Kedamaian Anda tidak reaktif lagi. Itu adalah senjata yang benar-benar membingungkan musuhmu. Jangan kehilangan waktu sedetik pun. Tekan tombol berlangganan sekarang dan bersiaplah untuk menerima wahyu yang mengubah hidup yang akan memberi Anda kendali atas kehidupan spiritual Anda. Sahabatku, dengarkan baik-baik. Karena apa yang telah kamu lalui bukan hanya masa sulit itu, adalah sebuah kebon yang terpilih. Jauh di lubuk hati Anda tahu bahwa serangan yang ditujukan kepada Anda dirancang untuk menghancurkan semangat Anda, menghancurkan kemauan Anda, dan menghancurkan Anda sepenuhnya, bukan? Tapi, hey, coba tebak. Anda menghindari semuanya. Serius. Wah, ini adalah kasus klasik tentang apa yang dimaksudkan musuh untuk kejahatan, namun Tuhan membalikannya untuk kebaikan. Kelangsungan hidup ini, penolakan untuk berhenti, tidak hanya membuat Anda tetap utuh. Ini telah membawa Anda ke dimensi keberadaan yang benar-benar baru. Sebuah fase yang kami sebut mode Tuhan. Ini bukan tentang kesombongan atau tiba-tiba berpikir bahwa Anda berada di atas segalanya. Tidak, ini tentang penataan kembali spiritual yang total dan tak tergoyahkan. Anggap saja seperti ini. Jiwa Anda yang babak belur namun tidak hancur, akhirnya selaras dengan kebenaran ilahi. Ini adalah tempat di mana kebisingan dunia, semua drama eksternal dan kekacauan yang diperhitungkan tidak dapat ditembus. Kedamaian batin ini adalah tanda paling pasti bahwa iman Anda tidak hanya bertahan, tetapi kini beroperasi pada frekuensi yang sama sekali berbeda. Ini adalah kemenangan yang indah dan diperoleh dengan susah payah, yang bahkan tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Anda tidak hanya bertahan hidup lagi, Anda berada dalam keadaan kekebalan yang suci. Dan itu, temanku, adalah bukti kuasa Yesus Kristus yang bekerja di dalam diri Anda. Perisai spiritual semacam itu sungguh tak ternilai harganya. Bukan? Disinilah bisikan keraguan akhirnya terbungkam. Ayo, kita ngobrol praktis sebentar. Seperti apa mode dewa ini? Dalam hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari, ini adalah momen ketika seseorang mencoba menekan tombol Anda, atau situasi yang akan membuat Anda yang dulu terpuruk, kini terpental. Sial, sebenarnya agak lucu untuk ditonton. Anda melihat pengaturannya, Anda mengenali taktik lama, dan alih-alih bereaksi. Yang ada hanyalah suasana yang dalam dan tenang, seperti mata badai. Itu karena fondasi Anda tidak lagi dibangun di atas perubahan opini manusia, atau keadaan eksternal. Ajaran ini kini berakar kuat pada landasan Alkitab, firman Tuhan yang tak tergoyahkan. Ini adalah penggenapan janji dalam Mazmur 46:5. Tuhan ada di dalam dia tidak akan jatuh. Pikirkan tentang para rasul setelah Pentakosta. Mereka adalah orang-orang yang sama, tetapi kawan, mereka beroperasi dalam lingkup kekuasaan dan keberanian yang sama sekali berbeda. Transformasi radikal, kemampuan tiba-tiba untuk berdiri teguh melawan apapun, itulah kekuatan yang sedang kita bicarakan. Keadaan baru ini bukanlah desis-desis sementara. Ini adalah perubahan permanen dalam program spiritual inti Anda. Anda sekarang selaras dengan kebenaran kekal, di mana tidak ada apapun di luar hubungan Anda dengan Yesus Kristus yang benar-benar dapat mengguncang. Kedamaian yang telah Anda peroleh dengan susah payah
yang Anda bawa di dalam. Serius, jika Anda bisa melihat skema pertempuran spiritual yang baru saja Anda lakukan, Anda mungkin akan terkesiap. Serangan-serangan itu dimaksudkan sebagai kematian takdir Anda, akhir dari iman Anda. Tapi mari kita lihat buktinya. Oke, kamu masih di sini, bersinar lebih terang dari sebelumnya. Keadaan baru ini, mode Tuhan ini, pada dasarnya adalah keyakinan yang mendalam dan tak tergoyahkan terhadap warisan ilahi Anda. Hal ini berarti mengetahui, bukan sekadar berharap, bahwa Tuhan mendukung Anda dan bahwa setiap cobaan yang Anda hadapi disaring dengan cermat melalui kedaulatan tangannya. Rasul Paulus mengetahui satu atau dua hal tentang menahan serangan, dan dia menyimpulkan perasaan ini dengan indah dalam Roma jam 8:31. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Ini pertanyaan sederhana, namun implikasinya sangat besar. Ketika Anda berjalan dalam keadaan ini, berserah diri sepenuhnya dan sadar sepenuhnya akan perlindungan ilahi Anda menjadi benteng spiritual. Anda menyadari bahwa nilai Anda, dan masa depan Anda terjamin bukan hanya dengan usaha Anda sendiri, namun dengan kasih karunia Yesus Kristus yang tiada henti dan tanpa syarat. Disinilah tantangannya, menghayati keyakinan itu setiap hari, apapun yang terjadi. Sekarang, kesalahan umum yang dilakukan orang ketika mereka mencapai tingkat kedewasaan rohani adalah berpikir bahwa pekerjaan sudah selesai. Tidak, saat itulah kesenangan sesungguhnya dimulai. Mencapai mode Tuhan berarti Anda telah menginternalisasi kebenaran bahwa dunia batin Anda benar-benar tidak dapat disentuh oleh drama dunia luar. Ingatlah kisah Ayub. Serangan-serangan dari luar sungguh dahsyat. Wah, ngomong-ngomong tentang hari yang berat. Tetapi keselarasan batinnya, keyakinan intinya kepada Tuhan tidak pernah goyah. Dia berkata, "Aku tahu bahwa penebusku hidup." Ayub jam 19:25. Itu bahasa mode dewa. Itu adalah pernyataan seseorang yang kedamaiannya tidak bersifat sementara, tetapi bersifat surgawi. Bagi Anda, ini berarti menjaga perlindungan internal. Merupakan keputusan sehari-hari untuk menjaga hati dan pikiran Anda fokus pada kebenaran ilahi yang diungkapkan dalam Alkitab, menolak godaan untuk terseret kembali ke pola lama, yaitu panik dan bereaksi. Ini tentang membiarkan terang Yesus Kristus di dalam diri Anda menjadi begitu terang sehingga menghilangkan semua permainan, bayangan di sekitar Anda. Sejujurnya, ini tidak terlalu melelahkan dibandingkan bertarung sepanjang waktu, bukan? Anda berhak untuk merasa aman dan mengetahui bahwa Anda aman. Inilah indahnya perjalanan spiritual, bukan? Hal ini bersifat siklus. Pertempuran akan menghasilkan terobosan. Terobosan akan menghasilkan keselarasan yang lebih dalam. Dan keselarasan yang lebih dalam akan menghasilkan peningkatan kapasitas untuk tingkat berikutnya. Kehadiran Anda di negara bagian baru ini merupakan kesaksian yang hidup dan bernafas. Ketika orang-orang melihat Anda dan bertanya-tanya, bagaimana Anda bisa selamat dari semua kekacauan itu dengan anggun? Jawabannya bukanlah formula self-help yang rumit. Ini adalah kebenaran yang sederhana dan mendalam tentang iman Anda yang berkelanjutan kepada Tuhan. Inilah yang Alkitab sebut sebagai lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Roma 8:37. Pertarungan lama, jalan memutar yang membingungkan, pengkhianatannya, ampun, itu hanyalah alat pemasak tekanan ilahi yang dibutuhkan untuk membentuk ketahanan seperti berlian yang sekarang Anda miliki. Hampir menggelikan bagaimana tembakan terbaik musuh justru mempercepat peningkatan Anda. Dan percayalah, sayangku, ini hanyalah permulaan dari apa yang Yesus Kristus telah rencanakan untukmu. Kamu sudah menyelesaikan uji coba awal, dan sekarang saatnya untuk memahami dengan tepat mengapa tekanan spiritual itu harus terjadi untuk mengungkap kesatria dalam diri kamu. Baiklah, mari kita masuk ke seluk-beluk apa yang sebenarnya terjadi di beberapa musim terakhir. Karena, jujur saja, rasanya semuanya tidak beres, bukan? Pengkhianatan, kebingungan, tumpukan kesulitan, wah, berat sekali. Namun Anda harus memahami wahyu penting ini. Kesulitan-kesulitan itu bukan seka, dar nasib buruk atau kejadian acak. Tidak, temanku. Apa yang Anda alami adalah kampanye yang penuh perhitungan. Peperangan rohani berskala penuh yang ditujukan langsung pada jiwa dan nasib Anda. Musuh tidak ingin Anda sedikit direpotkan. Dia ingin kamu dihancurkan
dikesampingkan, dan dilucuti dari imanmu. Namun inilah paradoks yang indah dan luar biasa. Tekanan itu, panas yang tak henti-hentinya, tidak pernah dimaksudkan untuk menghancurkan Anda. Itu, dalam rencana Tuhan yang sempurna dan berdaulat, merupakan proses yang diperlukan untuk mengungkapkan pejuang yang selama ini tertidur di dalam diri Anda. Anggap saja itu sebagai kebutuhan ilahi. Anda perlu merasakan beratnya serangan tersebut untuk memahami kekuatan perlengkapan senjata yang Yesus Kristus telah sediakan. Ini adalah momen pengajaran mendalam yang langsung dari Alkitab yang sering kita lewatkan di tengga-tengga kekacauan, bukan? Tunggu sebentar. Mari kita ambil sebuah ilustrasi bagus dari Alkitab. Perhatikan Daud sebelum dia menghadapi Goliat. Dia bukanlah seorang gembala lemah lembut yang tiba-tiba mendapat keberuntungan. Dia sudah pernah melawan singa dan beruang di lapangan, kan? Anda dapat menemukan cerita itu dalam 1 Samuel 17. Pertarungan yang sepi, perjuangan yang tak terlihat adalah tempat latihan. Mereka tidak menghancurkannya. Mereka mengungkapkan kekuatannya dan memberinya keyakinan yang dibutuhkan untuk menghadapi raksasa itu. Pencobaan yang baru-baru ini Anda alami orang-orang yang meninggalkan Anda. Pintu-pintu yang dibanting hingga tertutup, bisikan keraguan yang mencoba menyusup ke dalam itulah singa dan beruang Anda. Hal-hal tersebut dimaksudkan untuk menguji keselarasan Anda dengan Tuhan, bukan untuk menghancurkannya. Setiap kali Anda memilih pengampunan daripada kepahitan, setiap kali Anda berpegang pada harapan ketika keadaan menunjukkan keputusasaan, Anda sedang melenturkan otot spiritual itu. Inilah proses transformasinya. Bukan rasa sakitnya yang penting. Kekuatan yang dibukanya adalah Anda tidak hanya bertahan hidup, Anda mengatasi serangan tersebut yang membuktikan bahwa roh Yesus Kristus yang bersemayam dalam diri Anda jauh lebih besar daripada perlawanan apapun yang dapat dikerahkan oleh dunia atau musuh. Itu adalah momen mic drop jika Anda bertanya kepada saya. Jadi, Anda mungkin bertanya-tanya, mengapa Tuhan mengizinkan tekanan yang begitu kuat? Itu pertanyaan yang wajar. Dan inilah jawaban yang sangat spiritual. Api yang paling ganas menempa baja yang paling kuat. Tuhan membutuhkan pejuang di dalam diri Anda untuk dapat beroperasi penuh pada fase panggilan Anda selanjutnya. Anda tahu, tujuan Anda selanjutnya, misi ilahi Anda, membutuhkan seorang pemimpin yang tak tergoyahkan, seseorang yang imannya telah terbukti di dalam parit. Anda hanya bisa benar-benar mengajar dan menginspirasi dari pengalaman, bukan? Perasaan bingung yang Anda alami ketika semuanya berjalan menyimpang, itu adalah musuh yang mencoba mengalihkan perhatian Anda dari gambaran yang lebih besar. Tapi kamu bertahan. Dengan cepat, Anda berpegang teguh pada kebenaran Alkitab. Mungkin mengulangi janji-janji seperti 2 Korintus jam 4:17, sebab kesusahan-kesusahan kami yang ringan dan sesaat memberikan bagi kami kemuliaan kekal yang jauh melebihi segala-galanya. Pergeseran perspektif tersebut dari korban menjadi pemenang, dari yang rusak menjadi berubah adalah inti dari perjalanan Anda. Tekanan itu tidak menghancurkan Anda, itu mengungkapkanmu. Wah, transformasi yang luar biasa. Sekarang, musuh selalu bermain berlebihan, dan itu adalah hal yang indah bagi kami. Peperangannya yang diperhitungkan, serangannya yang tepat, sebenarnya merupakan program pelatihan yang menyakitkan, meski efektif, yang dirancang oleh kekuatan yang lebih tinggi. Apa yang dia maksudkan sebagai pukulan telak malah menjadi vaksinasi spiritual kamu. Sekarang kebal terhadap taktik spesifik itu. Sial, Anda belajar membedakan tanda-tandanya, mengenali asap sebelum api mulai menyala. Kebijaksanaan praktis ini, wawasan yang diperoleh dengan susah payah, lebih berharga daripada emas. Ini adalah jenis pengetahuan yang tidak bisa diajarkan di ruang kelas. Itu hanya dapat diperoleh dengan berjalan melewati lembah bersama Yesus Kristus sebagai pemandu Anda. Transformasi selesai ketika Anda dapat melihat kembali orang-orang dan situasi yang paling menyebabkan Anda berduka dan dengan tulus mengucapkan terima kasih. Bukan karena Anda menikmati rasa sakitnya, bukan, tapi karena Anda mengenalinya sebagai agen yang Tuhan gunakan untuk melahirkan pribadi yang kuat, tangguh, dan penuh iman seperti Anda saat ini. Itu adalah rasa syukur spiritual yang mendalam. Anda telah menjadi pejuang yang dilengkapi dengan kearifan yang diasah oleh api, ketahanan yang didasarkan pada janji-janji kekal, dan iman yang telah melewati ujian akhir. Ini bukan lagi sebuah keyakinan teoretis. Ini adalah realitas yang hidup dan bernafas, yang berlandaskan pada kebenaran Alkitab.
Kelangsungan hidup Anda bukan hanya bersifat fisik, itu adalah peningkatan spiritual yang mendalam. Dan Anda menyadari bahwa kekuatan terbesar bukanlah melawan, namun tetap teguh dalam kebenaran kasih dan perintah Tuhan. Sekarang setelah Anda memahami sifat sebenarnya dari peperangan tersebut dan transformasi yang dihasilkannya, Anda dapat mulai menghargai lapisan perlindungan ilahi yang telah melindungi Anda selama ini. Karena, percayalah, sayangku, kamu tidak menghindari serong-serongan itu sendirian. Sekarang, dengarkan, karena disinilah kebijaksanaan spiritual semakin mendalam. Kami baru saja berbicara tentang peperangan hebat yang Anda hadapi, namun kami perlu mengatasi keajaiban utama. Anda menghindari setiap serangan, dan maksud saya setiap lajang. Satu, apakah menurut Anda itu adalah keberuntungan? Tidak kawan, tidak mungkin. Ini bukanlah suatu kebetulan kosmis. Ini adalah tangan Tuhan, aktif dan menjadi perantara atas nama Anda. Suatu tingkat perlindungan ilahi yang sejujurnya tidak dapat Anda rekayasa sendiri. Ini seperti rompi anti peluru kosmik yang musuh bahkan tidak tahu Anda sedang mengenakannya. Anda tahu, iman Anda bukan sekadar keyakinan pasif. Itu adalah tombol aktivasi untuk sistem keamanan surgawi ini. Alkitab penuh dengan janji-janji ini, bukan? Coba pikirkan Mazmur 91, khususnya ayat 7. 1.000 rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu, tetapi ia tidak akan mendekatimu. Itu bukan puisi. Itulah realitas spiritual bagi yang terpilih, yang tetap berakar pada Yesus Kristus. Anda berada di bawah perlindungan yang aktif dan konstan. Dan setiap manuver, setiap nyaris terjadi kecelakaan, merupakan indikasi bahwa Tuhan secara fisik mengalihkan bahaya yang ditujukan kepada Anda. Bicara tentang jaring pengaman yang kuat. Jadi, inilah poin penting yang mungkin sedikit mengacaukan perspektif Anda. Ingat saat ketika Anda merasa mandek, saat Anda siap untuk berlari secepat mungkin dalam suatu situasi pekerjaan, hubungan, jalan, tetapi semuanya tampak melambat, rusak atau kadar, berhenti. Lambatnya kemajuan tersebut bukanlah suatu hukuman, dan tentu saja bukan merupakan tanda kegagalan. Tidak, Tuhan. Penundaan yang Anda alami sebenarnya adalah perlindungan dan pengalihan spiritual secara besar-besaran. Tuhanlah yang memberikan penghalang sementara untuk mencegah Anda berlari ke area kehancuran total. Anda terhindar dari kesedihan, kehilangan, dan kehancuran total yang akan segera terjadi, yang tidak dapat dilihat oleh mata alami Anda. Bayangkan bangsa Israel digiring melewati padang gurun. Mereka menginginkan rute terpendek dan langsung, namun Tuhan tahu bahwa jalan tersebut penuh dengan peperangan yang belum siap mereka hadapi. Keluaran jam 13:17. Perjalanan yang lebih panjang dan berliku, meski membuat frustrasi, adalah jalan pelestarian. Keterlambatan yang kamu rasakan adalah sebuah jalan memutar ilahi, sebuah momen di mana Tuhan berkata, "Belum anakku, aku akan memindahkanmu ke tempat yang lebih aman." Wah, itu adalah sebuah kebenaran yang seharusnya membuat Anda bernapas lega, bukan? Jujur saja, berapa kali Anda melihat kembali peluang yang terlewatkan, yang jika dipikir-pikir akan menjadi bencana, terlalu banyak untuk dihitung. Saya yakin itulah indahnya memiliki Tuhan sebagai pelindung dan ahli strategi Anda. Pengetahuannya tidak terbatas pada saat ini. Itu mencakup seluruh lingkup kekekalan. Iman Anda kepada Yesus Kristus memberi Anda akses terhadap pandangan ke depan yang luar biasa ini. Serangan yang Anda hindari seringkali merupakan luka yang Anda timbulkan sendiri, yang hampir Anda lakukan karena bersekutu dengan orang atau proyek yang salah. Dan Tuhan turun tangan dalam penundaan yang tenang dan membuat frustrasi itu. Ini adalah contoh yang luar biasa tentang kemurahan dan anugerah pencegahannya yang sering dirinci dalam Mazmur. Mazmur 121, misalnya, berbicara tentang Tuhan sebagai penjaga Anda yang tidak akan membiarkan kakimu goyah dan akan menjaga jiwamu. Mazmur 121:3-7. Itu adalah janji tindakan yang disengaja dan hati-hati atas nama Anda. Seluruh pengalaman ini menunjukkan kepada Anda bahwa bentuk tertinggi dari peperangan rohani bukan hanya tentang berperang, namun tentang mempercayai waktu Tuhan dan menerima pengalihan kedaulatannya. Bahkan ketika Anda merasa terjebak dalam posisi netral. Penerapan praktisnya di sini sangat mendalam. Berhentilah menderita atas apa yang Anda pikir hilang karena penundaan. Susun ulang momen-momen itu. Itu adalah tindakan cinta, penyuntingan ilahi
atas sebuah cerita yang akan berakhir buruk. Jika Anda pergi ke tempat yang Anda inginkan, pada saat yang Anda inginkan, Anda mungkin tidak berada dalam kondisi mode Tuhan saat ini. Anda mungkin sedang mengalami luka yang dalam, atau, astaga, benar-benar keluar jalur. Inilah sebabnya, mengapa mempelajari Alkitab secara konsisten dan rendah hati sangatlah penting, kawan. Ini melatih visi spiritual Anda untuk melihat tangan Tuhan dalam hal-hal duniawi, dalam penundaan, dan dalam koreksi arah yang tiba-tiba. Ini tentang memupuk iman yang mengatakan, oke, ini tidak berjalan sesuai rencana saya, tapi saya percaya Yesus Kristus melindungi saya dan memiliki jalan yang lebih baik. Tingkat penyerahan diri ini adalah perisai terakhir terhadap frustrasi dan upaya musuh yang membuat Anda meragukan jalan Anda. Dan inilah yang menarik. Saat Anda benar-benar menginternalisasi perlindungan dan pengalihan ilahi ini, Anda berhenti membuang-buang energi untuk khawatir dan menebak-nebak. Anda mulai beroperasi dari tempat yang memiliki kepastian spiritual. Anda menyadari bahwa Anda tidak berjalan di atas tali sendirian, namun Anda sedang digendong di pundak yang maha kuasa. Serangan adalah ujiannya, kelangsungan hidup adalah buktinya, dan pengalihan adalah jaminan tujuan yang lebih besar. Anda kini telah beralih dari sekedar penerima anugerah menjadi seseorang yang lengkap dan siap untuk mengambil alih otoritas baru Anda. Karena itu adalah langkah alami selanjutnya, bukan? Ketika Anda sudah dilindungi, ditransformasikan, Anda tidak hanya duduk diam. Kamu mulai memberi perintah. Yang terpilih, yang terkasih, setelah menavigasi perairan peperangan yang berbahaya dan menginternalisasi realitas perlindungan ilahi, kamu kini telah tiba di puncak peningkatan spiritualmu, alam kenaikan, dan otoritas. Ini benar-benar berita besar. Dalam Kidon Mode Tuhan yang mulia ini, perubahan mendasar terjadi di dalam roh Anda, dan manusia itu sangat kuat. Anda berhenti menjadi orang yang hanya bereaksi terhadap kekacauan di sekitar. Anda terus-menerus menghindar, bertahan, dan dengan cemas menunggu pukulan berikutnya. Tidak, Anda melangkah ke tempat yang selayaknya Anda sebagai orang yang memberi perintah dan mewujudkan. Anggap saja seperti lulus dari kelas bela diri spiritual untuk menjadi komandan jenderal. Inilah wewenang yang Yesus Kristus janjikan kepada para pengikutnya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga, dan apapun yang kamu lepaskan di bumi akan dilepaskan di surga. Matius 18:18. Inilah saatnya iman Anda tidak hanya menjadi keyakinan, namun menjadi pengungkit spiritual yang memindahkan gunung. Anda sekarang berbicara, dan alam semesta yang selaras dengan kehendak Tuhan mendengar dan merespons. Pergeseran dari bereaksi menjadi memerintah adalah tanda paling jelas bahwa Anda telah sepenuhnya menerima warisan ilahi Anda, menjadikan Anda seorang rekan pencipta yang aktif, bukan hanya partisipan pasif dalam takdir hidup Anda yang terbentang. Ini adalah transformasi yang patut dirayakan. Otoritas yang baru diaktifkan ini bukan tentang bersikap suka memerintah. Tentu saja tidak. Ini tentang keselarasan spiritual. Ketika Anda memberi perintah, Anda hanya menyampaikan kehendak Tuhan yang ada dan berdaulat ke dalam keadaan alami. Menyatakan apa yang Alkitab katakan adalah benar. Ketika Yesus memerintahkan badai untuk tenang, Markus 4:39, Dia tidak meminta. Dia sedang menjalankan otoritas ilahi bawahnya atas ciptaan. Anda juga, sebagai yang terpilih, yang dipenuhi roh, memiliki hak untuk menyampaikan kedamaian dalam badai emosi Anda, kelimpahan dalam kekurangan Anda, dan kesehatan dalam segala kelemahan Anda. Kuncinya adalah mengetahui bahwa suara Anda memiliki bobot karena iman Anda berlabuh pada Yesus Kristus, sumber utama segala otoritas. Cobalah ini. Lain kali jika roh kecemasan mencoba menyusup ke dalam hati Anda, jangan hanya mengkhawatirkannya. Sebaliknya, berdirilah teguh dan perintahkan untuk pergi dalam nama Yesus. Dengan mengutip ayat bahwa Tuhan tidak memberi Anda roh ketakutan, 2 Timotius 1:7. Anda akan terkejut atau mungkin tidak, karena Anda berada dalam mode Tuhan, melihat betapa cepatnya energi negatif itu harus mematuhinya. Ini adalah penerapan praktis dari yang sakral. Salah satu hadiah paling langsung dan mendalam yang datang dari kenaikan ini adalah ketajaman-ketajaman yang sekarang bertindak sebagai perisai utama Anda. Sial, trik lama musuh sekarang terlihat sangat transparan bagi Anda, bukan? Intuisi itu, pengetahuan yang cepat dan tenang dalam naluri Anda yang memberitahu Anda, menjauhlah
atau orang ini tidak dapat dipercaya, atau kesempatan ini adalah gangguan, adalah bimbingan Roh Kudus yang dimurnikan. Melalui pencobaan yang Anda alami, Anda tidak perlu lagi menyelidiki, berkonsultasi, atau menebak-nebak. Radar rohani Anda sangat sensitif dan sepenuhnya disesuaikan dengan kebenaran yang ditemukan dalam Alkitab. Musuh berkembang dalam kebingungan dan penipuan. Namun ketika kebijaksanaan Anda adalah perisai Anda, taktik tersebut gagal. Ini seperti mendapatkan penglihatan X-ray di alam spiritual. Kemampuan untuk melihat segala sesuatu sebagaimana Tuhan melihatnya adalah anugerah kasih karunia. Hasil langsung dari iman Anda yang tak tergoyahkan selama peperangan. Ini menjaga energi Anda, menjaga hati Anda, dan memastikan bahwa setiap langkah yang Anda ambil merupakan kemajuan yang disengaja, bukan sebuah kesalahan. Dan inilah sesuatu yang benar-benar membingungkan pihak oposisi. Kedamaian Anda yang mendalam dan tak tergoyahkan. Sejujurnya, tidak ada yang lebih membuat musuh frustasi selain hati yang tenang di tengah badai. Mereka melakukan yang terbaik kekacauan, rumor, tekanan finansial, dan Anda hanya duduk di sana tanpa diganggu, menyeruput teh metaforis Anda. Itulah kedamaian Yesus Kristus, kedamaian yang melampaui segala akal. Filipi 4:7. Dunia mengharapkan Anda menjadi panik, membalas, dan khawatir. Ketika Anda malah menunjukkan perdamaian, mereka tidak tahu cara melawan Anda. Ketenangan Anda menjadi teguran langsung dan kuat terhadap upaya mereka. Kedamaian Anda bukanlah penyangkalan. Itu adalah pernyataan iman Anda bahwa Tuhan memegang kendali, bahwa Anda sudah menang. Keyakinan yang tenang ini adalah bentuk tertinggi dari peperangan rohani. Karena ini menunjukkan kepada musuh bahwa pengaruh mereka terhadap Anda telah sepenuhnya hancur. Sungguh cara yang indah untuk membuat frustrasi iblis. Jadi kawan, kamu tidak lagi ada. Anda mengatur keberadaan Anda, kata-katamu nyata. Kehadiranmu menertibkan, dan kedamaianmu mengusir kekacauan. Anda beroperasi dari sudut pandang surga, memandang ke bawah pada keadaan duniawi dengan jelas. Anda memperoleh otoritas ini dengan menahan api dengan iman Anda yang utuh. Namun untuk sepenuhnya memanfaatkan perintah ini, Anda harus memahami sebuah prinsip rohani yang penting. Tidak ada satupun dalam perekonomian Tuhan yang terbuang sia-sia. Bahkan hal-hal tersebut manusia, sumber daya, peluang yang tampaknya hilang dalam perjalanan, ternyata memiliki tujuan yang lebih tinggi dan lebih cermat. Anda sudah naik. Tapi Anda perlu tahu, mengapa pelimpahan elemen tertentu dalam hidup Anda mutlak diperlukan untuk pendakian Anda. Mari kita bicara tentang sesuatu yang banyak orang perjuangkan. Kerugian. Aduh, saya tahu menyakitkan untuk melihat kembali orang-orang, posisi, dan sumber daya yang sepertinya hilang saat Anda sangat membutuhkannya. Wajar jika kita merasa tersengat dan bertanya-tanya mengapa Tuhan mengizinkan pengalihan atau penurunan seperti itu, padahal Dia menjanjikan peningkatan. Namun inilah kebenaran spiritual yang mendalam, yang terpilih, yang seringkali tidak dibagikan. Kekalahan Anda bukanlah hukuman, itu adalah filter ilahi. Serius, setiap hal yang hilang dari Anda teman itu, lingkungan yang beracun, pekerjaan yang nyaman namun stagnan adalah sesuatu yang sama sekali tidak dapat menemani Anda ke level berikutnya. Itu tidak sesuai dengan frekuensi pengurapan mode Tuhan Anda. Alkitab terus-menerus menunjukkan kepada kita prinsip ini. Pikirkanlah kisah Gideon ketika dia bersiap untuk berperang. Tuhan mengurangi pasukannya dari 32.000 menjadi hanya 300 hakim 7. Mengapa? Untuk memastikan bahwa ketika kemenangan tiba, kemuliaan sepenuhnya milik Tuhan, bukan kekuatan manusia. Kerugian yang Anda alami memiliki tujuan yang sama, menyingkirkan apapun yang dapat melemahkan iman Anda atau mencuri penghargaan dari Yesus Kristus atas pekerjaan luar biasa yang Dia lakukan dalam hidup Anda. Mari kita lihat hal ini dengan mata rohani. Jika Anda tetap berpegang pada teman beracun itu, energi negatifnya akan terus-menerus menguras spiritual, menarik Anda ke belakang, dan mencemari frekuensi baru Anda yang lebih tinggi. Jika Anda tetap berada di zona nyaman yang aman, pejuang dalam diri Anda akan kembali tertidur, dan Anda tidak akan pernah mengambil alih otoritas penuh Anda. Mode Tuhan yang Anda jalani adalah keadaan yang penuh getaran dan digerakkan oleh tujuan. Dan segala sesuatu yang telah dipangkas, semua yang dilimpahkan, tidak sesuai dengan berkah dan tanggung jawab besar yang akan Anda terima.
Itu adalah cinta yang kuat dari Yang Maha Kuasa, saya mengerti. Tapi itu penting untuk pendakian Anda. Anda hanya kehilangan apa yang secara struktural tidak sehat untuk rumah besar yang Tuhan bangun untuk Anda. Kesadaran ini seharusnya membawa perasaan lega dan lega. Anda tidak ditolak, Anda dialihkan dan dilindungi dari jangkar yang akan membuat Anda tenggelam di masa lalu. Iman Anda adalah satu satania, hal yang diperlukan untuk tetap utuh, dan hal itu memang terjadi. Sekarang, mari kita bahas filter yang paling menantang, pengampunan. Ini topik yang benar-benar bisa membuat orang tersandung. Tahu, orang-orang yang mengkhianati Anda, orang-orang yang tindakannya menyebabkan Anda kesakitan memegang kepahitan itu, memberi mereka kekuatan terakhir dan abadi atas energi Anda. Kebencian itu adalah tali spiritual, sebuah sifon yang terus-menerus menguras kekuatan hidup Anda dan menghalangi aliran berkat yang telah Anda peroleh. Inilah sebabnya mengapa tindakan memaafkan yang sering disalahartikan sebagai kelemahan sebenarnya adalah satu-satunya tindakan pembebasan diri paling ampuh yang dapat dilakukan oleh yang terpilih. Ketika Anda benar-benar mengampuni mereka bukan karena mereka pantas mendapatkannya, bukan, tetapi karena Yesus Kristus memerintahkan dan mencontohkannya, pikirkan Dia di kayu salib sambil berkata, Bapa, ampunilah mereka. Anda menghancurkan sisu-sisu kekuasaan musuh atas rekening bank rohani Anda. Anda memotong kabelnya, menutup pintunya, dan aliran berkat yang telah dibendung oleh sikap tidak mau mengampuni, mengalir deras seperti banjir. Ini lebih dari sekedar bersikap baik. Ini adalah peperangan rohani yang strategis. Anda benar-benar membuka tingkat pengurapan Anda berikutnya melalui tindakan yang disengaja untuk melepaskan orang-orang yang menyakiti Anda. Ini adalah ekspresi tertinggi dari iman terhadap keadilan Tuhan. Mempercayainya untuk memberikan imbalan sementara Anda fokus untuk menerima masa depan yang telah Dia rencanakan. Alkitab dengan jelas menyatakan hal ini. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami, sama seperti kami juga telah mengampuni orang-orang yang berutang kepada kami. Matius 6:12. Ini merupakan instruksi eksplisit untuk kebebasan spiritual kita sendiri. Saat Anda memilih untuk memaafkan, Anda tidak memberi mereka izin. Anda memberi diri Anda masa depan, menghancurkan rantai spiritual yang mengikat Anda pada energi negatifnya. Rilis ini menegaskan kesiapan Anda untuk panggilan yang lebih tinggi. Jadi, devolusi sama pentingnya dengan kenaikan. Hal ini membersihkan segalanya, meninggalkan Anda dengan semangat yang rapi, hati yang murni, dan iman yang kuat yang hanya berlabuh di dalam Yesus Kristus. Anda sekarang sudah efisien secara rohani, siap bekerja dengan efisiensi maksimum. Anda tidak memiliki apapun yang menghambat Anda, dan tidak ada sisa energi yang menguras kekuatan Anda. Proses ini diperlukan karena fase perjalanan Anda selanjutnya bukan hanya tentang Anda lagi. Ini tentang apa yang harus Anda lakukan. Anda telah ditempa dalam api, dimurnikan oleh filter, dan sekarang Anda berdiri sebagai mercusuar, siap membimbing orang lain melewati kegelapan. Anda telah menguasai seni menerima, dan sekarang saatnya untuk memahami tanggung jawab besar menjadi seorang pemimpin. Baiklah, yang terpilih yang terkasih, setelah selamat dari peperangan, naik ke kekuasaan, dan menavigasi penyaringan devolusi yang diperlukan, Anda sekarang siap untuk puncak sebenarnya dari seluruh perjalanan ini. Misi baru. Anda bukan lagi sekedar pejuang. Anda telah menjadi pemimpin dan mercusuar-mercusuar spiritual yang membimbing mereka yang masih berjuang dalam kegelapan yang baru saja Anda hindari. Inilah tujuan ilahi di balik kelangsungan hidup Anda dan kondisi mode dewa Anda saat ini. Tuhan tidak menempatkanmu melalui semua intensitas itu, hanya agar kamu bisa pensiun dan menjalani kehidupan yang tenang dan nyaman. Bukan, Dia mempersiapkan Anda untuk melayani, untuk berdiri sebagai kesaksian yang hidup dan nyata akan kuasa dan kesetiaannya. Kehidupan Anda sekarang adalah bukti fisik bahwa ketahanan itu ilahi dan bahwa serangan terburuk sekalipun dapat dikalahkan sepenuhnya oleh kuasa Yesus Kristus. Alkitab menyebut kita sebagai terang dunia dan kota di atas bukit. Matius 5:14. Itulah deskripsi pekerjaan Anda sekarang, jelas dan sederhana. Otoritas yang Anda miliki sekarang, kekuatan komando yang telah Anda aktifkan, dimaksudkan untuk digunakan demi kemajuan orang lain. Ini bukan lagi tentang keuntungan pribadi, ini tentang pelayanan ilahi.
Misi baru Anda mengharuskan Anda untuk menyampaikan kebenaran tanpa rasa takut, seperti yang dilakukan oleh Nabi Allah yang sejati, tanpa khawatir tentang siapa yang tersinggung atau siapa yang menjauh. Anda memiliki kebijaksanaan unik yang diperoleh dengan susah payah yang sangat perlu didengar orang lain. Pikirkan tentang Rasul Paulus setelah transformasi radikalnya dalam perjalanan menuju Damaskus. Seluruh hidupnya menjadi misi tanpa henti untuk melayani orang lain dan membagikan Injil. Meskipun terus-menerus mengalami penganiayaan, imannya terbukti dan otoritasnya mutlak karena berakar sepenuhnya pada Yesus Kristus. Anda dipanggil untuk menggunakan suara Anda, pengalaman Anda, dan wawasan spiritual Anda yang mendalam untuk merobohkan benteng kebingungan dan keraguan dalam kehidupan orang-orang di sekitar Anda. Sungguh, apa gunanya mercusuar jika cahayanya tetap tersembunyi? Dalam praktiknya, menjadi mercusuar berarti menjalani hidup dengan lantang, namun dengan niat spiritual. Itu berarti tampil secara autentik, mewujudkan kedamaian yang Anda miliki sekarang, dan mencontohkan keyakinan yang tak tergoyahkan, yang membuahkan hasil. Ini tentang mengambil pelajaran dari Alkitab dan menerjemahkannya ke dalam kebijaksanaan sehari-hari yang dapat diterima. Mungkin di tempat kerja Anda, mungkin di keluarga Anda, atau mungkin di komunitas Anda dimanapun Anda berada, kehadiran Anda harus mengubah suasana. Saat orang melihat cara Anda menangani tekanan dan genteno, berwibawa, dan percaya diri mereka, secara naluriah akan bertanya, bagaimana Anda melakukannya? Dan itu, kawan, adalah pintu terbuka bagi Anda untuk membagikan kebenaran ajaib tentang bagaimana Tuhan mengubah peperangan Anda menjadi kisah. Sian Anda sekarang adalah bukti bahwa ketahanan ilahi itu nyata, sebuah tulisan suci yang hidup dan berjalan, yang menunjukkan kuasa Yesus Kristus. Misi ini juga melibatkan penggunaan ketajaman-ketajaman Anda untuk membimbing orang lain menjauh dari jebakan dan jebakan yang nyaris Anda hindari. Tugas Anda adalah menjadi cermin yang jujur dan penuh kasih bagi mereka yang masih bergumul dengan penipuan dan pola beracun yang pernah mengganggu Anda. Ingat, betapa frustasinya penundaan dan pengalihan tersebut. Anda dapat dengan lembut menjelaskan kepada orang lain bahwa sotsat yang membuat frustrasi seringkali merupakan tindakan perlindungan terbesar dari Tuhan. Dengan membagikan kisah Anda, dengan kerendahan hati dan rasa hormat, Anda menjadikan perjalanan spiritual dapat diakses dan nyata. Beginilah cara Anda melayani, bukan dengan berkhotbah kepada orang-orang, namun dengan sekadar menjalani kehidupan yang berseru. Janji-janji Tuhan itu benar. Hidup Anda adalah khotbahnya, dan iman Anda adalah pengatur volumenya. Jadi, bab berikutnya adalah bab yang menarik. Bab tentang perwujudan yang kuat, kepemimpinan yang tak kenal takut, dan pelayanan yang mendalam. Anda telah melewati api, muncul dalam mode Tuhan, dan sekarang Anda ditugaskan untuk menyebarkan terang Yesus Kristus ke dunia yang sangat membutuhkan untuk melihatnya. Ini bukan hanya sebuah tantangan, itu suatu kehormatan, pemenuhan tujuan ilahi yang terjalin dalam diri Anda. Wow, sungguh perjalanan yang luar biasa sejauh ini. Dan dengan itu, kami telah membahas semua wahyu penting yang diperlukan untuk teks Anda. Wah, yang terpilih, Anda telah berhasil melewati api dan memasuki cahaya kemuliaan mode dewa. Iman Anda kepada Yesus Kristus terbukti lebih kuat daripada serangan apapun, dan Anda kini dipersenjatai dengan otoritas yang berakar kuat di dalam Alkitab. Ingatlah ini, kedamaian Anda adalah senjata Anda, dan tujuan Anda sekarang adalah untuk memimpin. Inilah pertanyaan yang saya ingin Anda geluti dan jawab di bawah ini. Senjata spiritual manakah kebijaksanaan, kedamaian, atau otoritas yang menurut Anda paling perlu Anda gunakan saat ini untuk mengendalikan realitas Anda? Beritahu saya di komentar. Jangan merahasiakan kekuatan ini dan bagikan video ini. Dan jika Anda belum melakukannya, tekan berlangganan dan nyalakan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan wahyu penuh kuasa berikutnya yang Tuhan sediakan untuk Anda. Selanjutnya, pastikan Anda mengklik video yang muncul di layar Anda sekarang ini adalah langkah sempurna Ikutnya untuk mengaktifkan otoritas Anda sampai saat itu tiba. Tetaplah kuat dan teruslah berjalan dengan iman. Bicaralah segera. Jas.